Setelah itu, dia menunjuk ke sudut hanggar, beberapa kursi plastik yang disarankan serta meja, dan berbicara kepada Daron, "Pak Daron, mulai sekarang, nama kode internal Anda adalah 035. Tolong bawa kartu identitas Anda dan laporkan kepada staf di sana. Orang-orang melakukan bisnis, ini semua tentang menjadi tamu yang baik. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah Tuhan. Terbuka untuk bisnis, kita harus memikirkan segala cara untuk melayani pelanggan dengan nyaman. Baru kemudian, untuk memastikan bisnis itu booming." Tapi Tama tidak suka bermain seperti ini. Kesepakatan pil peremajaannya, satu-satunya salinan di dunia, jadi tidak peduli seberapa baik atau buruk sikapnya. Kelompok orang kaya ini masih terburu-buru untuk mendapatkannya. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak ingin memberi mereka wajah yang baik. Kelompok Taipan papan atas ini, biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang berlutut tanpa dasar untuk memanjakan antek-anteknya. Staf layanan ini tidak peduli seberapa penuh perhatian untuk melayani mereka tidak akan pernah membuat mereka merasa menakjubkan. Alih-alih ini, lebih baik melakukan yang sebaliknya, tidak hanya tidak berlutut kepada mereka, tetapi juga menginjak mereka. Untuk membiarkan para Taipan top ini, yang biasanya tinggi di dunia, alami perasaan didominasi oleh orang lain dan dimarahi oleh orang lain, alih-alih berusaha membuat mereka terkesan. Oleh karena itu, para anggota staf ini, di bawah pelatihan Ishak, meskipun di dalam hati mereka sangat angkuh terhadap orang-orang kaya ini. Siapa yang datang ke Jakarta untuk lebih dari 1 triliun, tetapi wajah mereka tidak memberi mereka setengah wajah. Kasar tetap kasar, teguran ditegur. Daron juga tidak menyangka bahwa dia telah menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri pelelangan pil peremajaan. Pil itu belum terlihat, tetapi pertama kali mendapatkan kode 035 yang tidak biasa. Namun, dia tidak berani memiliki ketidakpuasan sedikitpun dan hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, Anda belum memberitahu saya tentang rencana perjalanan khusus untuk pelelangan. Bolehkah saya bertanya apa pengaturan khusus selanjutnya?" Anggota staf berkata dengan tidak sabar, "Bukankah saya baru saja memberitahu Anda? Anda hanya perlu pergi ke staf kami untuk melaporkan dan mematuhi pengaturan staf kami, tidak perlu bertanya tentang hal lain." Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini setelah Daron berusia 40 tahun, dan pada saat ini, diperlakukan seperti ini, hatinya kesal. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia memohon bantuan di wilayah orang lain, dia harus belajar untuk membungkuk, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan pergi bekerja." Pada saat ini, Karl Yanuar, pengawal pribadi Daron, menemani Karlen saat dia turun dari pesawat. Melihat bahwa staf memperlakukan Daron dengan sedikit kelambanan, Karl berkata dengan suara dingin, "Adik laki-laki, Tuan Fei berusia lebih dari 90 tahun. Bahkan jika kamu tidak melihat status sosialnya, hanya sebagai junior, kamu harus memberinya rasa hormat yang cukup." Staf mengerutkan kening dan berkata, "Saya diperintahkan untuk menjelaskan kepada semua orang yang datang ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam pelelangan, proses khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Presiden kami juga secara khusus menjelaskan kepada saya, tidak peduli seberapa besar pihak lain, kita harus memperlakukan satu sama lain secara setara, dan tidak perlu melihat wajah siapapun. Anda tidak membayar saya, mengapa Anda di sini untuk mengajari saya melakukan sesuatu?" Karl tidak menyangka bahwa seorang pemuda akan berani berbicara dengannya seperti itu dan akan marah. Tapi Karlen menepuk bahunya dan tertawa, "Karl, adik laki-laki ini juga bertindak di bawah perintah, kamu tidak perlu marah." Ketika Karl melihat bahwa Karlen keluar untuk berbicara, dia tidak punya pilihan selain dengan hormat mengatakan, "Maaf, Tuan Karlen, kurangnya tekad saya yang membuat Anda melihat saya seperti itu." Karlen melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum tanpa mengatakan apapun.
Anggota staf memandang Carlen dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu juga di sini untuk pelelangan?" Carlen mengangguk dan tersenyum, berkata, "Itu benar." Anggota staf mengambil daftar dan bertanya, "Siapa namamu? Biar saya periksa." Carlen tersenyum sedikit dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Lai, nama lengkap saya adalah Carlen Lai." Begitu anggota staf mendengar kata-kata Carlen, sikap aslinya yang agak merendahkan segera menjadi hormat. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Salam, Tuan Carlen. Presiden kami sudah menjelaskan bahwa Anda, sebagai salah satu VIP kami, tidak perlu mendaftar di sini, jadi silakan masuk ke mobil nanti. Armada kami akan mengutamakan hotel, dan akan ada petugas layanan khusus di hotel untuk menangani prosedur check-in yang relevan untuk Anda." Carlen tidak menyangka bahwa pemuda arogan ini akan memiliki sikap yang begitu rendah hati terhadap dirinya sendiri. Dan segera menyadari bahwa ini pasti telah dijelaskan oleh Tama sebelumnya, dan hatinya tidak bisa tidak berterima kasih padanya. Meskipun usia Tama jauh lebih muda darinya, tetapi menurutnya, dari sudut pandang takdir, Tama adalah eksistensi tertinggi. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, tetapi itu hanya benar untuk membungkuk dan membungkuk ketika dia melihat Tama. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tama bisa dengan sengaja menginstruksikan orang lain untuk merawat tulang tuanya. Hatinya agak tersanjung. Setelah itu, dia menunjuk Daron dan berkata kepada staf, "Adik laki-laki, ini temanku. Aku ingin pergi ke hotel bersamanya setelah dia menyelesaikan prosedur check-in. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa." Anggota staf, "Tuan Carlen, kamu adalah seorang VIP, dan para VIP dan penawar lainnya yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak akan tinggal di gedung yang sama. Jadi, kamu tidak perlu menunggu dia bergabung denganmu." Carlen tersenyum dan berkata, "Itu tidak menghalangi, kita berdua adalah teman baik. Bahkan jika kita tidak hidup bersama, aku akan menunggu dia pergi bersama." "Oke." Staf buru-buru berkata, "Tuan Carlen, tolong pindah ke mobil dulu dan tunggu. Masih banyak formalitas yang harus dilakukan di sisinya, dan dia masih harus mengumpulkan pakaiannya sesudahnya." Daron, yang ada di samping, bertanya dengan heran, "Menerima pakaian? Pakaian apa?" Staf segera mendapatkan kembali wajah dingin dan berkata, "Tuan Devano memesan pakaian seragam untuk para penawar, sebelum data tinggi dan berat badan dikonfirmasi dengan Anda. Setelah pendaftaran selesai nanti, Anda akan diberikan 2 set pakaian custom made, dan di hari-hari berikutnya, sampai akhir lelang, kamu harus mengenakan pakaian seragam yang disediakan oleh kami." Daron tertekan, tetapi dia masih tidak berani berkomentar. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan kesal dan pergi ke titik penerimaan pendaftaran untuk pendaftaran dengan bantuan kepala pelayan. Perangkat keras titik pendaftaran dan penerimaan ini terlalu buruk. Selain meja, hanya ada 2 bangku plastik persegi yang diletakkan di depan meja. Sebaliknya, beberapa staf di belakang meja duduk di jenis kursi kantor dengan sandaran, meski bukan dari kelas manapun. Tetapi dibandingkan dengan 2 bangku plastik depan, mereka terlalu jauh lebih baik. Daron dengan sedikit kesal, seorang triliuner, tetapi untuk duduk di bangku plastik, dengan jujur menyerahkan paspornya kepada beberapa anak muda, menunggu pendaftaran. Salah satu anak muda memegang paspor Daron, dibandingkan dengan wajah Daron. Berkali-kali diperiksa beberapa kali, khawatir situasi bukti orang itu tidak sama. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah dia, salah satu pemuda berkata, 035, akomodasi Anda di Jakarta akan diatur oleh kami, tetapi Anda harus menanggung biaya kamar, jenis kamar tertentu, dan harga yang sesuai. Kamu harus pergi ke hotel dan staf khusus akan memperkenalkannya padamu, mengerti?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.